Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasaruddin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian fasilitator Pak Arba'in, dan pengajar praktek Pak Yudi Fahrian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, aspek yang akan diuraikan yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dan yang terakhir, membuat keterhubungan. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Poin pertama adalah pengalaman materi yang diperoleh. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grant tahun 1999. Selanjutnya, pengalaman materi yang diperoleh ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengalaman materi yang diperoleh. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahap dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Yang kedua, emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir sebelum pembelajaran modul 2.3 adalah cemas, karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan kalau coaching itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat senang saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching, baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lalu, selanjutnya saya merasa optimis mengimplementasikan semua yang saya pelajari di modul 2.3. Poin yang ketiga, keterlibatan dalam proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, yang sudah baik dirasakan dalam melibatkan diri adalah sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, dan observer. Saya juga melibatkan diri setiap diskusi yang dilakukan terkait modul 2.3 ini. Poin yang keempat, yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan pembelajaran. Dalam keterlibatan dalam proses pembelajaran, yang masih saya harus perbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentu akan membantu coachee dalam membantu pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Poin yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3, tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi-asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan guru ataupun murid ketika mengeluhkan perasaannya atau permasalahannya.
Saya juga sudah mulai berlatih coaching dengan metode Tirta yang beriringan dengan mendengarkan dengan rasa. Untuk selanjutnya, yang B, untuk analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Poin pertama adalah memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik di sekolah? Kepala sekolah, selaku pemangku kebijakan yang seharusnya menguasai teknik coaching dalam melakukan supervisi akademik. Supervisi seharusnya tidak hanya menilai penampilan guru saja, namun juga menggali profesionalitas dari seorang guru. Tujuan supervisi harus jelas, dengan melakukan percakapan sebelum observasi atau pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data, sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau pasca observasi. Poin yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervise akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Poin yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah ataupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini, supervisi dianggap sebagai hal menakutkan, karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri takut untuk salah. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru. Poin yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru, memberikan contoh praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Poin yang C, membuat keterhubungan. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Saat itu saya ditunjuk dalam standar penilaian. Saya merasa takut karena saya merasa akan dinilai seperti ujian. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Namun, setelah saya pahami, saya diberikan tips-tips dalam melakukan penilaian, dan supervisor memantau dan memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan dan perbaikan apa yang sudah saya upayakan. Poin yang kedua, penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik haruslah meningkatkan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Supervisi akademik dengan proses coaching menerapkan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Poin yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Selanjutnya, pada modul 2.2, dalam menjalankan nilai guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran,
Guru harus melakukan budaya positif dengan visi dan prakarsa perubahan yang berpihak pada murid. Salah satu cara mengembangkan suasana positif dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran KSE. Dalam KSE, terdapat teknik stop dan mindfulness. Untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif, saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut. Poin yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Dalam bahan ajar program guru penggerak. Dalam pembelajaran coaching, dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul, antara lain media online seperti YouTube, kemudian praktik baik bersama instruktur, kemudian fasilitator, kemudian pengajar praktik, terutama saat menjalani pendampingan individu, kemudian praktik baik rekan guru dalam satu sekolah atau satu lembaga, dan komunitas KKG. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.